Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk kelompok 6, eee eee, yaitu jenis produknya itu penghapus papan tulis, akan melakukan presentasi. Yang pertama bagian, pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Mega Rodatul Jannah. Pada Mega, silakan. Baiklah, terima kasih Wi. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengumpulan data pernyataan pelanggan, di mana pada poin ini terdiri dari 4 subpoinnya. Yang pertama, metode yang digunakan, yang kedua, customer statement, yang ketiga, mengenai customer need, dan hierarki dari customer need tersebut. Untuk yang pertama yaitu metode yang digunakan dalam dalam pengumpulan data yang dilakukan kepada responden. Metode yang digunakan yaitu survei dengan bantuan Google Form. Nah, berikut bentuk dari Google Form yang telah kami rancang dari produk penghapus papan tulis yang akan kami data dari pelanggan yang akan diambil, yang terdiri dari nama dari customer-nya, umur, pekerjaan, jenis kelamin, seberapa sering customer tersebut menggunakan penghapus papan tulis, jenis penghapus papan tulis yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya, tingkat prioritas dalam pemilihan penghapus papan tulis yang terdiri dari bahannya, ukuran dari penghapus papan tulis, desainnya, warna, dan fungsi tambahannya. Selanjutnya ada bahan pegangan yang akan diinginkan oleh pelanggan terhadap penghapus papan tulis tersebut. Selanjutnya ada ukuran, di mana terdiri dari 3 ukuran, besar, sedang, dan kecil. Selanjutnya ada warna dari penghapus papan tulis, fungsi tambahan, dan juga keluhan yang dirasakan oleh customer terhadap pemakaian penghapus papan tulis yang telah mereka rasakan selama ini, dan saran yang akan mereka berikan terhadap bagaimana penghapus papan tulis yang akan mereka inginkan. Berikut respon-respon yang telah didapatkan dari responden atas pertanyaan-pertanyaan dari Google Form yang telah dibuat sebelumnya. Lanjut untuk poin selanjutnya yaitu customer statement, di mana untuk customer statement ini didapatkan dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh responden terhadap penghapus papan tulis yang telah mereka gunakan. Yang pertama yaitu susah dipegang, yang kedua yaitu kalau tidak berhati-hati suka membuat tangan menjadi kotor. Yang ketiga, saat menggunakan penghapus papan tulis yang masih baru, penghapusnya masih kaku dan kurang bersih saat menghapus. Yang keempat yaitu terkadang terkena tangan yang akan menjadikan tangan menjadi hitam. Yang kelima, terkadang menyisakan serbu atau debu yang tidak dapat dibersihkan. Yang keenam, sering terkena tangan bekas spidol dari spidol yang dituliskan ke papan tulis. Yang ketujuh, sisa tinta pada penghapus bisa mengotori tangan. Yang kedelapan, kasar. 9, kurang bersih. Dan selanjutnya sampai 16 respon yang ada pada Google Form tersebut. Dari beberapa statement dari konsumen di atas, dapat disimpulkan untuk statement yang memiliki arti yang sama digabungkan dan statement yang berasal dari konsumen, di mana statement yang telah digabungkan tersebut, yang pertama itu penghapus yang susah untuk dipegang, yang kedua sering menyebabkan tangan menjadi kotor, yang ketiga sisi dari kain yang akan digunakan dalam menghapus tulisan terasa kasar, yang keempat kain yang digunakan kurang membersihkan tulisan, yang kelima penghapus yang terlalu jauh dari papan tulis, yang keenam penghapus yang sering jatuh dari sisi papan tulis. Selanjutnya yaitu customer need, di mana yaitu customer need ini menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dari customer terhadap
customer statement yang telah didapatkan sebelumnya, di mana untuk yang pertama yaitu untuk customer statement penghapus yang susah untuk dipegang, untuk kebutuhan dari customer-nya yaitu pegangan dari penghapus papan tulis yang mudah untuk dipegang oleh konsumen. Begitupun untuk customer statement selanjutnya, di mana untuk customer yang kedua, penghapus papan tulis meminimkan tangan agar tidak dapat kotor terkena tulisan spidol. Yang ketiga, penggunaan kain pada penghapus papan tulis yang halus. Yang keempat yaitu customer need, kebutuhan dari customer-nya yaitu dasar kain dari penghapus papan tulis yang dapat membersihkan tulisan dengan bersih. Customer need yang kelima yaitu peletakan penghapus papan tulis yang mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keenam, penghapus papan tulis tidak dapat atau tidak sering jatuh dari papan tulis. Selanjutnya yaitu hierarki dari customer need, di mana hierarki dari customer need tersebut yang pertama untuk yang merah ini merupakan kebutuhan primer dari konsumen atau responden, yang hijau ini merupakan kebutuhan sekunder dari responden, dan yang biru ini kebutuhan tambahan yang diperlukan oleh responden. Dikembalikan kepada Alwi. Terima kasih kepada Mega. Selanjutnya tentang poin kedua yaitu penetapan spesifikasi produk yang akan disampaikan oleh Dava. Kepada Dava disilakan. Baik, terima kasih Alwi. Yang pertama yaitu next sih. Ada spesifikasi target dan spesifikasi akhir. Yang pertama yaitu spesifikasi target, yang mana langkah-langkahnya itu yang pertama mempersiapkan daftar metrik, yang kedua mengumpulkan informasi mengenai benchmarking kompetitif, yang ketiga yaitu menetapkan nilai target yang ideal dan dapat diterima. Yang keempat yaitu evaluasi hasil dari proses yang dilakukan. Berikut yaitu tabel metrik yang tertera pada slide. Yang pertama yaitu metriknya memiliki kain yang halus, yang mana itu customer need-nya yang nomor 3 dan nomor 4, dengan tingkat importance atau kepentingannya yaitu 4. Yang kedua yaitu ukuran pegangan penghapus, yang mana itu termasuk ke customer need yang nomor 1 dan nomor 2, dengan tingkat importance-nya yaitu 5. Yang ketiga yaitu jarak penghapus, yang termasuk ke dalam customer need yang nomor 5, dengan tingkat importance-nya 3. Yang keempat yaitu ukuran tempat penghapus yang termasuk ke dalam customer need yang nomor 6 dengan tingkat importance ketiga. Selanjutnya yaitu tabel dari matrix dari need matrix. Ini termasuk dari yang tertera pada tabel sebelumnya. Pertama yaitu customer needs, dan nanti akan masuk ke yang pertama yaitu penghapus. Pegangan dari penghapus papan tulis yang mudah dipegang oleh konsumen yaitu termasuk pada ukuran pegangan penghapus. Dan yang kedua yaitu penghapus papan tulis meminimkan tangan agar tidak kotor karena tulisan spidol, yaitu termasuk pada ukuran pegangan penghapus. Yang ketiga itu penggunaan kain pada penghapus papan tulis yang halus, termasuk pada memiliki kain yang halus. Yang keempat itu dasar kain penghapus papan tulis yang dapat membersihkan tulisan dengan bersih, termasuk pada memiliki kain yang halus. Yang kelima yaitu peletakan penghapus papan tulis yang mudah dijangkau oleh konsumen, termasuk pada jarak penghapus. Yang keenam yaitu penghapus papan tulis tidak dapat atau tidak sering jatuh dari papan tulis. Itu termasuk pada ukuran tempat penghapus. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dava. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.